Cara tetap kuat di masa sulit. Mungkin kamu yang sekarang lagi nonton video ini, kamu sedang mengalami masa sulit. Entah itu dari sisi ekonomi, entah itu dari sisi perasaan, entah itu dari sisi pekerjaan. Apapun yang lagi kamu alami sekarang, aku yakin semuanya pasti punya masalah yang beda-beda. Tapi satu hal yang sama, kamu sedang ada di masa sulit atau masa terberatmu. Dalam hidup, kita nggak akan selalu ada di atas, nggak akan selalu ada di bawah. Pasti kita akan mengalami dua-duanya. Ada masanya di mana di saat kita lagi merasa jaya-jayanya, hidup lagi enak-enaknya. Tapi kita pun akan ada di masa di mana kita merasa lagi di bawah, terpuruk, sedih, roda selalu berputar. Nah, tapi kebanyakan orang nggak bisa survive di masa sulitnya. Banyak orang yang bisa menikmati masa senangnya, tapi begitu dia mengalami masa sulit, dia depresi, dia galau, dia nggak bisa menerima keadaan, dan banyak banget orang yang menyerah bahkan sampai mengakhiri hidup. Nah, di sini kalau kamu mau jadi pemenang, bukan cuma jadi pecundang, kamu harus bisa bertahan di masa sulit, bukan cuma di masa senang aja. Nah, ini tips buat kamu bisa bertahan di masa sulit. Pertama, kamu harus stay good mood dalam situasi apapun. Ingat, di hidup ini bukan kamu satu-satunya orang paling susah. Semua orang pasti punya masalahnya masing-masing, punya stresnya masing-masing. Tapi, ada yang membedakan antara pemenang dan juga pecundang. Mereka yang pemenang merespon dengan mood yang bagus. Misalnya kamu sekarang posisi lagi bekerja di suatu perusahaan dan tiba-tiba kamu kena layoff atau kamu dipecat. Pemenang dan pecundang akan memiliki dua respon yang berbeda. Pemenang, dia akan berpikir, oh ini saya dipecat, berarti ini waktunya nih aku bikin bisnis baru. Atau oh ini aku dipecat berarti Tuhan menyuruh aku untuk jadi pengusaha. Nah beda sama yang mental pecundang. Dia yang pecundang, dia langsung berpikir, aduh aku dipecat, aku nggak bisa makan, nanti istri anakku makan apa, nanti aku bayar kuliah pakai apa, nanti orang tua aku seperti apa. Kondisinya sama-sama sulit, tapi cara meresponnya berbeda. Jadi tips yang aku bagikan untuk kamu adalah kamu harus stay good mood dalam situasi apapun. Dan aku udah merasakan sendiri, ketika keadaan tersulit, tapi kita tetap positif, kita tetap good mood, kita tetap berusaha, peluang baru akan selalu datang. Karena aku percaya, orang yang punya mental pemenang, dia tidak akan takut bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Jadi kamu harus kuatkan pikiran, harus kuatkan mental kamu, harus benerin mindset kamu, bahwa kamu pasti nemuin jalan keluarnya. Lalu, kamu harus reframe semua kejadian dan jadiin itu pelajaran. Kamu ambil hikmahnya, kamu ambil pelajarannya, kamu tuliskan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan yang bisa ngebuat kamu ada di kondisi seperti ini. Nah, supaya ini nggak terulang ke depannya, kamu harus ubah nih mindset kamu. Kamu jangan nganggap itu kegagalan, tapi kamu anggap itu adalah pelajaran. Dan kalau di posisi ini, atau di kondisi ini kamu belajar, ke depannya kamu pasti bakal lebih baik. Tapi kalau kamu nggak belajar dari kesalahan kemarin, aku yakin banyak orang yang melakukan ini juga. Dia tidak pernah belajar dari kejadian-kejadian yang dialami di masa lalu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengalami kejadian yang sama berulang-ulang terus-menerus. Nah, supaya kamu bisa lebih baik, kamu harus ambil pelajarannya. Ubah mindset kamu. Kamu harus lebih baik lagi. Jangan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kalau kamu belajar dari kesalahanmu di masa lalu, kedepannya nasibmu pasti akan berubah. Dan di sini aku bilang, untuk bisa mencapai kesuksesan atau untuk mencapai sesuatu yang besar, kamu harus mengalami yang namanya rasa sakit. Contoh sederhana, kamu pengen punya badan yang bagus. Kamu nggak bisa mendapatkan badan yang bagus dengan enak-enakan, males-malesan, nonton TV, dan nggak ngejaga pola makan. Kalau kamu mau dapat enaknya doang, tapi kamu nggak mau rasa sakitnya, maka sebenarnya akan kamu dapatkan di ujungnya adalah rasa sakit. Ada pepatah seperti ini, teman-teman. Jalan ke surga terasa seperti neraka, dan jalan ke neraka terasa seperti di surga. Banyak orang yang pengen mendapatkan surga, tapi mereka nggak mau melalui perihnya. Mereka nggak mau melalui nerakanya. Dan banyak orang yang pengen ke surga, tapi pengen melalui proses yang enak-enak aja. Dan menurutku ini nggak realistis. Sama seperti yang aku bilang tadi, kamu pengen punya badan bagus, ya kamu harus latihan di gym, kamu harus angkat beban, kamu harus lari. Nggak bisa kamu cuma pengen enak-enakan doang. Makan enak, nggak olahraga, rebahan,
main HP, scroll TikTok, lihat akun-akun shit posting, ketawa-ketawa nggak jelas, liatin cewek-cewek seksi. Udah gitu tiap hari gitu aja, rebahan lagi, rebahan lagi, rebahan lagi, rebahan lagi. Dan ini juga self reminder buat aku sendiri ya. Tapi intinya gini, untuk mendapatkan kesuksesan, kamu harus melalui perihnya dulu. Kamu harus mau berproses. Sama kayak tadi kita membentuk tubuh, di sini pun kita harus membentuk skill, pengalaman, dan juga knowledge kita. Gak ada yang namanya belajar tuh nyaman. Gak ada yang namanya latihan tuh nyaman. Semua pasti gak enak di awal. Aku pun pertama kali belajar Meta Ads, itu mualnya minta ampun. Aku pertama kali jalanin bisnis, itu pun harus ngerasain bangkrut dulu, baru aku nemuin pola supaya bisa berhasil. Jadi kalau kamu pengen berubah nasib, kamu harus ubah mindset-nya. Dan di sini, kalau kamu pengen berbisnis, yang dibutuhkan untuk berbisnis itu sebenarnya bukan soal skill cara cepat mencari duit. Banyak orang yang bisa mencari duit secara cepat, tapi habisnya juga cepat. Banyak orang yang menemukan keberuntungan, momentum di hidupnya, tapi dia pun bisa cepat hancur dan gak tahan lama. Nah di sini kalau kamu pengen jadi pengusaha atau pengen jadi pebisnis, skill yang kamu butuhkan paling utama adalah skill survive. Skill bertahan di masa sulit. Karena namanya bisnis, namanya usaha itu gak akan selalu mulus dan dapat fulus terus. Namanya bisnis pasti ada naik turunnya. Dan disitulah karakter kamu dibentuk, skill kamu dibentuk, mental kamu dibentuk. Dan ini yang aku rasain selama aku udah jalanin bisnis selama 10 tahun ini. Aku ngalamin di titik dimana aku bangkrut, lalu aku berhasil membalikan keadaan, sampai aku bisa ngasihin omset ratusan juta. Udah gitu aku omsetnya turun lagi, mutar otak lagi, cari peluang lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Bakal banyak orang yang nggak bisa bertahan. Nah, di sini kalau kamu pengen bertahan, kamu harus bisa bertahan paling lama dibanding yang lain. Karena suksesnya itu nggak bisa instan. Semua memerlukan proses. Dan di sini kalau kamu pengen menang, kamu harus bisa bertahan, kamu harus bisa survive. Jangan baru kena masalah dikit, langsung mental health. Jangan baru kena masalah dikit, langsung nyerah. Jangan baru kena masalah dikit, langsung sok uring-uringan. Apalagi nih buat kamu nih yang masih muda, kena masalah dikit langsung sok-sokan, cari minuman, langsung ngerokok gitu ya. Langsung marah-marah ke keluarga, serasa paling susah di dunia. Ingat, yang susah tuh bukan lu aja. Banyak orang lebih susah hidupnya tapi nggak semanja lu. Jangan alay update status-status yang melankolis, sok paling terzolimi, sok paling tersakiti. Ke orang tua marah-marah, gara-gara mama nih, gara-gara papa nih, hidup aku begini. Sama, kalau pengen nyalahin bisa aja aku nyalahin orang tua. Tapi aku nggak pernah melakukan itu. Karena aku sadar, hidup aku tanggung jawab aku. Banyaklah aku ngeliat teman-temanku gitu ya, kalau dia mengalami kegagalan, itu yang disalahinnya orang lain. Pokoknya bukan salah dia, salah orang tuanya, salah temennya, salah kucingnya ya. Semua disalahin, pokoknya dia paling benar gitu kan. Itu mental pecundang. Orang-orang sukses selalu nyalahin dirinya sendiri ketika dia mengalami kegagalan. Gak ada orang sukses yang nyalahin orang lain. Kalau sekarang kamu gagal terus kamu menyalahin orang lain, kamu bakal selalu gagal sampai kapanpun. Karena di situ kamu selalu punya alasan, kamu selalu punya kambing hitam. Oh, aku gagal gara-gara si ini. Oh, aku gagal gara-gara pemerintah. Gara-gara pemerintah nih bisnis aku bangkrut. Ya lu nya nggak belajar, lu nya nggak ngelihat perkembangan zaman kemana. Dan di sini aku bilang, gak ada yang bisa kamu salahin selain diri kamu sendiri. Kalau kamu udah paham mindset ini, kamu akan kuat, kamu nggak akan cari kambing hitam, dan kamu akan fokus mencari solusi. Ingat, keberhasilan kamu dan kegagalan kamu itu kontrolnya ada di kamu, bukan di orang lain. Jangan pernah jadikan orang lain sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan kamu. Dan di sini, ketika kamu lagi ngalamin kegagalan, kamu lagi ngalamin masa yang sulit, kamu lagi bingung, nggak tahu mau berbuat apa, sama contoh kayak dulu nih. Aku pernah ada di posisi, aku punya hutang puluhan juta, tapi aku nggak punya income sama sekali. Bener-bener nol income. Di posisi itu, hutang segitu tuh buatku gede banget. Jujur, gede banget. Apalagi aku untuk ngasilin duit di saat itu, aku nggak kebayang sama sekali. Aku mau nanya, nggak punya network yang bagus. Aku mau curhat ke keluarga, malah dikatain. Curhat ke temen malah dibully. Sama, aku pun ngalamin posisi yang sangat-sangat stres di saat itu. Tapi aku pernah denger waktu itu Kang Dewa Eka Prayoga pernah cerita gitu ya. Kalau dia kan muslim ya, muslim yang taat gitu ya. Beliau pernah bilang, kalau kamu lagi ada di posisi bingung, selalu ingat cerita Safa dan Marwah. Nah, di cerita Safa dan Marwah ini, bayangin aja ya, istrinya Nabi Ibrahim itu ditinggalin di padang gurun, gak ada makanan, gak ada minuman sama sekali. Dia posisinya bingung mau ngapain, benar-benar bingung. Tapi yang dia lakuin apa? Dia tetap gerak. Dia lari ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah, dia
lari, lari gitu ya, gerak-gerak terus walaupun dia nggak tahu mau ngapain. Akhirnya dia hentakkan kakinya 3 kali dan akhirnya dia nemuin air Zam-Zam dan disitulah dia bisa meminum air Zam-Zam itu. Nah, sama kita pun kalau ada di posisi seperti itu, kita nggak tahu nih mau ngapain, kita lagi di kondisi terburuk, punya hutang banyak, ditagih debt collector setiap hari, serasa paling sulit di dunia, kita nggak tahu lagi mau ngapain. Dan di posisi kemarin, di posisi waktu aku punya hutang, aku pun bahkan mikir aku udah nggak punya masa depan. Tapi kalau kita mau bergerak terus, kita mau menggerakkan tubuh kita nih, kita mau mencari peluang terus, bahkan di posisi kondisi perasaan kita tuh lagi sesak-sesaknya, lagi galau-galaunya, lagi nggak tahu mau ngapain. Tapi kalau kita mau action, kalau kita mau berusaha, jalannya pasti ada. Air Zam-Zamnya pasti keluar. Kalau kamu mau berusaha, kalau kamu mau action terus. Jadi, aksi lebih penting daripada perasaan. Kamu harus kuat, kamu harus jalan terus, walaupun kamu lagi nggak punya arah, kamu nggak tahu mau kemana. Lakukan aja yang terbaik, walaupun nggak instan, tapi jalannya pasti ada. Dan di sini kamu harus zoom out pandangan kamu supaya kamu bisa melihat lebih luas dan melihat lebih sehat. Nggak ada orang sukses atau orang kaya yang benar-benar memulai dari nol, nggak pernah mengalami masa sulit. Bahkan orang yang menikmati kekayaan dari warisan aja, mereka pun pasti memiliki masa sulit. Entah itu diremehkan, tidak dipercaya, atau mereka kesulitan beradaptasi, semua pasti punya masa sulitnya sendiri. Jadi kamu harus luasin pandangan kamu, buka mindset kamu, bahwa gagal itu adalah bagian dari proses. Kamu nggak bisa sukses kalau kamu nggak mau gagal. Karena sukses dan gagal itu satu paket. Dan di sini ketika kamu mengalami masa sulit, kamu harus bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Contoh, ketika aku mengalami bangkrut dan punya hutang puluhan juta, di saat kondisi aku nggak punya income sama sekali, itu rasanya boro-boro pengen bersyukur. Yang ada pengen ngeluh setiap hari. Sama, aku juga manusia kok. Tapi ketika aku dengar waktu itu Kang Dewa Eka Prayoga punya hutang 7 miliar. Aku 70 juta, ini 70 miliar. Di situ bersyukur. Alhamdulillah, cuma 70 juta, nggak 7 miliar. Nah, di sini kamu harus luasin pandangan kamu. Jadi kalau kamu misalnya mau adu nasib, carilah orang yang lebih susah supaya kamu bisa bersyukur. Sekarang gini, kalau kamu cari orang yang lebih enak ya kamu nggak akan pernah bersyukur. Tapi bayangin aja, Kang Dewa Eka Prayoga hutang 7 miliar itu bisa lunas. Apalagi aku nih yang cuma 70 juta. Nah, di sini kamu harus luasin pandangan kamu supaya kamu bisa bersyukur terus. Bahwa di bumi ini bukan kamu yang hidupnya paling susah. Masih ada orang yang lebih susah. Dan kalau mereka aja yang mengalami hidup lebih susah bisa melewatinya, apalagi kamu. Dan di kondisi ketika kamu lagi mengalami masa sulit, kamu harus gunakan apapun yang ada, yang bisa kamu gunakan, semuanya untuk kamu bisa bangkit dan jadi bahan bakar. Contoh, di saat aku mengalami bangkrut punya hutang puluhan juta, kalau ngomongin knowledge, kalau ngomongin ilmu, pengalaman itu aku masih minim sama sekali. Jadi, kalau ngomongin modal, ngomongin ilmu, itu nggak bisa lah aku andelin. Tapi aku punya satu modal yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Aku punya tekun dan rajin. Jadi walaupun di saat itu aku masih nggak tahu nih harus ngapain, aku gerak terus aja, aku benar-benar lakuin setiap hari apapun yang bisa aku lakuin. Contoh misalnya waktu itu aku bisanya ngojek, nganterin barang, aku anterin barang. Waktu itu aku ada kerjaan nih, bikin email yang banyak, aku kerjain, aku nggak jijian. Bahkan waktu itu ada kerjaan, aku nyuci piring, aku jadi sales emas, semua aku lakuin untuk jadi bahan bakar supaya aku bisa bangkit dan lolos dari masa sulit ini. Jangan cuma nunggu privilege aja. Yang kamu maksud selalu privilege itu adalah modal, network, dan lain-lain. Tapi di saat itu aku punya privilege yang orang lain mungkin walaupun dia punya duit tapi nggak punya, tekun dan rajin. Itu adalah privilege terbesar yang aku miliki di saat aku punya hutang puluhan juta dan aku nggak punya hal apapun yang bisa aku andelin. Yang bisa aku andelin hanyalah tekun dan rajin. Jadi kamu di sini pun harus menemukan privilege-mu apa. Kalau di sini kamu nggak punya duit, terus males, ya udah, mendingan kamu nggak usah bisnis, rebahan aja. Ngehayal aja terus ya, ngehayal terus sampai mampus ya. Karena orang sukses selalu mencari cara di keadaan tersulit, tapi orang gagal selalu mencari alasan bahkan di masa yang mudah. Dan ketika kamu sedang ada di masa sulit dan dirimu terus mencari-cari alasan, kamu harus mau ngomong sama diri kamu di cermin, kamu nasihatin diri kamu sendiri. Bahkan aku di saat waktu itu banyak orang meremehkan aku selalu menasihati diri aku selalu ngomong ke diri aku, kamu pasti bisa. Sekarang kamu miskin, tapi suatu saat, bukan hari ini, bukan besok, tapi dalam waktu dekat,
kamu pasti bisa berhasil. Makanya kalau kamu nonton podcastnya Deddy Corbuzier bilang, ketika kamu pengen berhasil, kamu harus punya sifat narsis. Dan di situ aku sangat setuju. Karena kalau misalnya kita nggak yakin sama diri kita insecure, kita menganggap diri kita sampah, ya kita nggak akan pernah berhasil. Tapi kalau kita menganggap diri kita adalah berlian, walaupun sekarang kita kasarnya, kita lagi jadi sampah, tapi kalau kita selalu menganggap diri kita berlian, kita pasti akan jadi berlian. Jadi aku selalu menasihati diriku bahwa kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Aku selalu bilang pada diriku, orang tuaku memang gak kaya, tapi aku pasti bakal jadi orang pertama yang ngebuat keluarga aku kaya. Dan bahkan ketika di posisi sekarang aku cerita dulu bahwa aku pernah jualan gorengan, pernah ngojek, itu banyak banget yang gak percaya. Tapi kalau kamu tanya teman-temanku, mereka bahkan bilang, aku ngeliatin influencer A itu aku gak relate. Karena mereka bilang memulai semuanya dari nol tapi kuliahnya aja di luar negeri. Sementara kalau kamu aku bener-bener ngeliatin kamu tuh dari nol. Bahkan dulu aku nganggap kamu tuh ya lemot. Temanku bilang kayak gitu loh. Mereka bilang aku tuh lemot. Mereka pun nggak nyangka bahwa aku bisa sampai di titik ini. Ya walaupun aku belum sekaya itulah. Tapi untuk bisa bangkit dari posisiku yang waktu itu di bawah banget sampai sekarang aku bisa di posisi ini. Itu banyak loh orang yang meragukan dan nggak percaya, bahkan orang-orang terdekatku. Jadi mulai hari ini kamu jangan pernah dengerin omongan orang lain kalau kamu nggak bisa. Kalau kamu serius, kalau kamu yakin, kamu pasti bisa. Yang penting kamu mau menjalani prosesnya. Memang nggak mudah, memang nggak gampang, memang nggak instan. Tapi kalau kamu serius, kamu pasti nyampe. Dan di sini aku bilang, untuk kamu bisa berhasil, kamu jangan pernah punya respon yang lebay, yang alay, atau berlebihan terhadap suatu masalah yang lagi kamu hadapi. Jadi di posisi kamu ngalamin ujian A, ujian B, ujian C, tetap tenang, tetap santai, walaupun ya aku pun ngalamin lah, aku pun punya masalah dengan kepanikan ketika kondisi lagi nggak sesuai. Tapi aku selalu meyakinkan diriku bahwa aku bisa melewatinya dan aku yakin bahwa selalu ada solusi di setiap masalah. Dan aku udah merasakannya berkali-kali bahwa aku selalu menemukan solusi dari setiap masalah. Dan karakterku pun terbentuk, skillku naik, mentalku naik, dan banyak orang yang bilang, wah kamu yang sekarang beda ya sama kamu yang dulu. Kalau kamu yang dulu kayaknya nggak mungkin deh karakternya sekuat ini. Dan ketika ada teman-temanku yang ngomong seperti itu, aku bersyukur ketika di masa sulit kemarin, aku nggak pernah menyerah. Di saat teman-temanku yang lain baru jalanin bisnis sebulan, 2 bulan, mereka langsung nyerah, baru ngalamin masalah hutang dikit, mereka langsung nyerah. Aku bersyukur aku nggak pernah menyerah dan aku bisa sampai di titik ini. Jadi, untuk bisa bertahan di masa sulit, kamu perlu mental, kamu perlu mindset, dan kamu perlu tujuan yang jelas. Karena orang-orang hebat bukanlah mereka orang-orang yang gak pernah susah, bukan mereka yang gak pernah gagal, tapi mereka yang selalu survive di masa tersulit sekalipun.